Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Bersama kembali dalam renungan kita hari ini Jumat 2 Februari 2024 dengan judul Bayi di Bethlehem. Ayatnya di dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hai orang tua, dalam mendidik anak-anakmu, pahamilah pelajaran-pelajaran yang telah diberikan Allah dalam alam. Tanyakanlah tukang kebun dengan proses apa ia berhasil mengurus setiap cabang dan daun sehingga berkembang dengan indahnya, serta bertumbuh dalam keadaan sejajar dan manis. Ia akan mengatakan kepadamu bahwa bukannya dengan jamahan kasar ataupun usaha secara keras, karena cara ini hanya akan mematahkan batang-batang halus. Hal itu dilakukannya dengan perhatian sedikit demi sedikit, tetapi sering diulangi. Ia membasahi tanah serta melindungi tanaman yang sedang bertumbuh itu dari tiupan angin kencang dan dari teriknya panas matahari. Dan Allah menyebabkannya bertumbuh subur dan berkembang dalam indahnya. Dalam memperlakukan anak-anakmu, ikutilah cara yang digunakan oleh petani itu, dengan jamahan yang lembut, dengan pelayanan yang penuh kasih sayang. Usahakanlah membentuk tabiat mereka menurut teladan tabiat Kristus. Anjurkanlah pernyataan kasih terhadap Allah dan terhadap satu dengan yang lain. Alasan mengapa begitu banyak pria dan wanita bersikap bengis di dunia ini ialah karena kasih yang sejati telah dianggap sebagai kelemahan dan telah dikecewakan dan ditahan. Pembawaan yang lebih baik pada orang-orang ini dipadamkan pada masa kekanak-kanak, dan kecuali terang kasih ilahi melenyapkan sifat mementingkan diri, maka kebahagiaan mereka akan dirusakkan selama-lamanya. Jika kita menghendaki anak-anak kita memiliki roh Kristus yang lemah lembut dan simpati yang ditunjukkan oleh malaikat-malaikat bagi kita, maka haruslah kita menunjukkan kemurahan hati yang penuh kasih sayang pada masa kanak-kanak. Ajarlah anak-anak untuk melihat Kristus dalam alam. Bawalah mereka keluar ke alam terbuka, di bawah naungan pepohonan yang indah, dan ke kebun, dan dalam segala perbuatan ciptaan yang ajaib. Ajarlah mereka untuk melihat pernyataan kasih. Ajarlah mereka bahwa Ia membuat undang-undang yang mengatur segala perkara yang hidup, dan bahwa Ia sudah membuat undang-undang bagi kita, dan bahwa undang-undang itu adalah demi kebahagiaan dan kegembiraan kita. Jangan meletihkan mereka dengan doa yang panjang serta nasihat yang membosankan, melainkan dengan perantaran alat peraga alam. Ajarkanlah penurutan akan hukum Allah kepada mereka. Bila engkau dapat meyakinkan mereka sebagai pengikut Kristus, akan mudahlah mengajarkan kepada mereka tentang kasih yang besar yang dengan itu Ia telah mengasihi kita. Sementara engkau menjelaskan kebenaran tentang keselamatan serta mengarahkan pandangan anak-anak kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi, malaikat-malaikat akan berada di sampingmu. Tuhan akan memberikan kepada ibu bapa anugerah untuk membangkitkan minat anak-anak kecil dalam cerita yang berharga tentang bayi di Bethlehem yang sesungguhnya menjadi harapan bagi dunia. Renungkan lebih dalam. Di dunia yang terkadang berhati dingin, bagaimana saya dapat membantu anak-anak dalam hidup saya untuk mengembangkan hati yang lembut dan penuh kasih terhadap Tuhan dan sesama? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu ayat emas bagi orang tua yang mana mengatakan bahwa adalah sukacita yang sangat besar bagi orang tua bila melihat anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Dan tentu kita tidak akan menolak ini karena semua orang tua pasti akan merindukan anak-anaknya untuk hidup di dalam kebenaran. Dan itu jadi satu kedamaian bagi kita untuk hidup dalam dunia ini dalam menantikan kedatangan Tuhan. Membuat kita akan merasa nyaman dan tenang. Tetapi justru tantangan yang sangat besar sekarang ini, bahwa begitu besar godaan-godaan yang datang dari dunia ini. Bahkan dalam pembentukan akan tabiat karakter mereka, kita harus memiliki roh kelemah lembutan, kerendahan hati, penyerahan sepenuhnya, supaya kita menjadi teladan bagi anak-anak ini. Kita
tidak memiliki kekuatan dan kuasa selain daripada kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus itu menuntun kita sebagai orang tua dengan penuh kerinduan, pengharapan, supaya anak-anak kita dapat meneladaninya. Saudaraku, marilah kita berkeinginan teguh di dalam Tuhan, berpengharapan, sehingga Tuhan akan menjadikan kita menjadi orang-orang tua yang mampu menjadi teladan bagi anak-anak dalam membawakan mereka untuk memiliki tabiat seperti Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Kebenaran hari ini menjadi satu teguran keras terkhusus bagi kami, para orang-orang tua yang Tuhan izinkan karuniakan anak-anak yang bertumbuh dalam hidup rumah tangga ya Bapa. Oleh karena menjadi satu tanggung jawab bagi kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan mereka ada dengan Tuhan, untuk membuat mereka juga bersedia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Tapi kami menyadari ya Tuhan, kami lemah, kami memiliki tantangan yang lebih besar oleh karena keinginan dunia ini dan kekuatan setan yang begitu besar untuk menggoda mereka. Ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Engkau akan pakai kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat memberikan roh kesabaran, roh kelemah lembutan, dan juga ya Bapa, untuk kami dapat menjadi teladan bagi anak-anak supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan yang sempurna terhadap Kristus. Tuhan, terima kasih, kami rindukan supaya mereka bersedia dalam menantikan dan menyambut Engkau. Ya Bapa, terima kasih. Dan biarlah Engkau memberkati kami ya Bapa sebagai orang tua juga, tentu supaya kami dapat mencukupi segenap kebutuhan nafkah dalam hidup keluarga. Kami mohon Engkau membukakan tingkap langit, sehingga dalam segala usaha tangan pekerjaan umat-umat Tuhan dapat membawa keberhasilan. Bagi umat-umat Tuhan yang sementara terbaring oleh karena sakit dan lemah iman, Tuhan, biarlah Engkau yang akan menyembuhkan mereka dan memberikan pemulihan sehingga mereka dapat sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Bila mana umat-umat-Mu yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun mereka, biarlah Engkau akan memeliharakan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.